Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofatunisa dengan NIM 080113825395. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentang pecahan uang. Pertama-tama, saya mengetik agar include ice dan ini sebagai library agar kita bisa menggunakan input dan outputnya, itu si in dan si out. Kemudian saya eh, mengetik using namespace std, yaitu agar saat kita menggunakan si in dan si out, di depannya itu tidak perlu menggunakan std. Kemudian saya mengetik in main, yaitu untuk program sebagai program utama. Kemudian ini buka kerawal, yaitu sebagai awal blok pemrogramannya. Kemudian di sini saya menuliskan variabel uang, sisa, pecahan, dan jumlah yang bertipe integer. Kemudian ada cout, yaitu outputnya. Eh, coutnya itu masukkan uang yang akan ditampilkan di layar dan akan diisi oleh pengguna. Nah, si in-nya ini, input yang pengguna masukkan tadi ini akan disimpan ke variabel uang. Kemudian sisa itu, variabel sisa itu sama dengan variabel uang. Kemudian saya kemudian masuk ke perulangan for, yaitu integer i sama dengan 1, i kurang lebih, i kurang dari sama dengan 9, i plus plus, kemudian buka kurungnya itu yaitu untuk if else-nya. Kemudian if jika i sama dengan 1, pecahannya itu 100.000. Kalau bukan, langsung ke kondisi yang kedua, yaitu jika i sama dengan 2, pecahannya 75.000. Jika tidak, langsung ketiga, i sama dengan 3, pecahannya yaitu 50.000. Jika tidak, i langsung perulangan keempat, i sama dengan 4, pecahannya 20.000. Jika tidak lagi, pokoknya langsung ke 5, 10.000. Kemudian as if-nya itu i sama dengan 6, pecahannya itu 5.000. Jika tidak lagi, langsung ke else if lagi, i sama dengan 7, pecahannya 2.000. Jika tidak lagi, else if i sama dengan 8, pecahannya 1.000. Jika tidak lagi, yang terakhir itu pecahannya itu 500, sama dengan 500. Kemudian jumlah, variabel jumlah yaitu hasil perhitungan dari sisa dibagi pecahan. Kemudian jika jumlah lebih besar sama dengan 0, langsung akan keluar outputnya pecahan uang. Nah, di sini saya cuman akan menampilkan yang lebih, nilainya itu, nilai pecahan uangnya itu lebih dari 0. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika di bawah 0, maka tidak akan ditampilkan pecahan uang sama dengan pecahan, yaitu nilainya ini. Kemudian titik 2, jumlah, handle itu spasi. Kemudian sisa modulo sama dengan pecahan. Jadi langsung saja kita running. Baiklah, masukkan uang misalnya 23.000. Langsung, nah pecahan uangnya 20.000, satu. Kemudian ada 2.001, ada 1.001. Kita ganti lagi share screen-nya. Coba kita lagi ya, misalnya, misalnya
35.000. Ya, nanti share screen. Bentar ya. Ini misal uangnya 35.000. Nah, ada 20.000 satu, ada 10.000 satu, nah ada 5.000 satu. Baiklah, langsung ke Microsoft Word. Penjelasannya. Soal nomor 2. Deskripsi programnya, yaitu mulai mendeklarasikan variabel uang, sisa pecahan, dan jumlah. Ntar ini tambah dan jumlah tipe integer menampilkan pesan masukan uang. Oke, player membaca nilai uang dari keyboard ya, menyimpan nilai uang ke variabel sisa, kemudian melakukan perulangan dari I1 sampai 9 untuk proses pecahan uang. Melakukan nilai pecahan berdasarkan nilai I dari pecahan terbesar ke kecil. Menghitung jumlah pecahan yang dapat diambil dari sisa uang. Jika jumlah pecahan lebih dari 0, tampilkan pecahan dan jumlahnya. Menghitung sisa uang menggunakan operasi modul. Mengulangi proses hingga semua pecahan selesai diproses, kemudian selesai. Nah, ini programnya tadi. Kemudian ini program dan penjelasannya. Nah, ini penjelasannya itu sama saja seperti yang saya jelaskan pada programnya tadi. Kemudian ini persiapannya. Tuliskan variabel yaitu ini uang sisa pecahan jumlah bertipe integer, kemudian ini yang mulai read uang, uang itu dimasukkan ke variabel sisanya. For ini untuk mengulangi tadi, for i satu itu diisi ke i itu 9. Kemudian lakukan ini nyataan kondisi, kemudian variabel jumlah itu diisi variabel sisa. Different ini pembagian maksudnya, pecahan. Kemudian jika jumlah lebih besar dari 0, maka tulis pecahan dan jumlahnya ada berapa. Kemudian sisanya itu diisi sisa modulo pecahan. Kemudian N. Ini flowchartnya. Oval ini untuk start. Kemudian ada jajar genjang untuk uang, sisa, pecahan, dan jumlah. Ini untuk variabelnya. Kemudian ini untuk yang variabel sisa itu sama dengan variabel uang. Ini langsung ke perulangan. I sama dengan 1 to N. Jika salah langsung N dia. Jika benar, maka cetak I. Kemudian I itu akan diperiksa apakah I lebih kecil daripada 9. Jika benar, maka akan diproses lagi nilai pecahan. Nilainya I itu apakah berdasarkan ini dari I sama dengan 1 sampai sampai dengan 9. Jika salah, maka langsung N. Nah, kemudian ini langsung ke proses jumlah sama dengan sisa perpecahan. Nah, jika sudah dapat ini ya, kemudian jumlahnya ini sisa pecahan, kemudian eh, diperiksa lagi apakah if-nya tadi kondisinya apakah jumlah lebih besar dari 0. Jika tidak, maka langsung ke sisa ini, sisa mod pecahan. Jika iya, maka pecahan uang dan jumlah pecahannya. Kemudian langsung ke I++, ulang lagi ke perulangan yang tadi. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.